Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dengan NIM A1I1211042. Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Adapun yang saya akan bawakan materi yaitu perkembangan teknologi informasi. 1. Revolusi Industri 1.0, 2. Revolusi Industri 2.0, 3. Revolusi Industri 3.0, 4. Revolusi Industri 4.0. Bagian B, komponen utama pada komputer. Bagian C, Learning Management System atau LMS. Bagian D, Mendeley. Adapun perkembangan teknologi informasi. A. Revolusi Industri 1.0, yaitu pada abad ke-18 sumber tenaga utama dalam melakukan proses produksi masih mengendalikan tenaga tradisional seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Namun pada akhirnya masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan tersebut sekaligus penanda munculnya revolusi industri 1.0. Dengan dijadikannya mesin uap sebagai alat memproduksi barang, produktivitas pada masa ini meningkat dengan pesat. Sektor ekonomi pun turut melonjak akibat dari tingginya produktivitas. Selain itu, masyarakat sudah terlepas dari feodalisme dan dapat melakukan proses produksi tanpa harus memikirkan lahan yang luas. Kita akan beralih ke revolusi industri 2.0. Pada abad ke-20, revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukan tenaga listrik. Pada masa ini, mobil-mobil sudah mulai diproduksi secara massal. Namun, proses produksi tersebut terkendala dengan waktu produksinya. Setiap mobil harus dirakit secara bergantian di titik yang sama oleh satu orang perakit mobil. Sebagai jalan keluarnya muncul sistem ini produksi atau assembly line. Pernahkah Anda melihat sebuah produk berjalan dengan sendirinya pada sebuah mesin pabrik? Jika pernah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari assembly line. Pada tahun 1913, proses produksi mobil sudah mulai menggunakan lini produksi ini untuk memudahkan proses pembuatan. Assembly line beroperasi menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Dengan adanya sistem ini, proses produksi berubah menjadi spesialisasi. Jadi setiap pegawai akan mengerjakan bagian yang dirasa merupakan keahliannya dari pelatihan yang didapatkan. Tidak hanya sektor transportasi, revolusi industri 2.0 juga memberikan pengaruh yang kuat pada Perang Dunia II. Masa-masa Perang Dunia diisi dengan masa production atau produksi massal untuk pembuatan tank, pesawat tempur, dan senjata. Tak masuk revolusi industri 3.0. Masih pada abad ke-20, partisipasi manusia pada abad ini mulai berkurang dengan dimulainya era digital. Banyak teknologi mesin analog yang sudah beralih menjadi teknologi canggih secara digital. Seperti menghitung rumus, formula, mengirim dokumen jarak jauh, hingga mengatur manajemen keuangan dapat dilakukan oleh komputer. Setelah adanya revolusi 3.0 ini, masa industri perlahan bertransisi menjadi masa informasi untuk sektor manufaktur. Revolusi ketiga ini merupakan revolusi yang paling penting dikarenakan manufaktur sangat sulit dilakukan oleh manusia dan membutuhkan tingkat tinggi dalam ketelitian juga ketepatan. Dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi, kini proses produksi sudah komputerisasi untuk menghasilkan produksi yang besar dalam waktu yang cepat. Kita akan beralih ke revolusi industri 4.0.
Beralih ke masa sekarang, revolusi industri dimulai dari tahun 2000 hingga saat ini. Bisa dikatakan revolusi industri 4.0 merupakan upgrade besar-besaran dari teknologi revolusi industri 3.0 pada 4.0. Revolusi terfokuskan pada perkembangan dunia digital seperti IoT atau Internet of Things, pertukaran data yang seperti cyber physical, cloud computing, dan net computing, tenaga manufaktur, dan banyak lagi. Perubahan revolusi ini memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam seluruh aspek, tidak lagi berfokus pada sektor industri. Kini semua bidang seperti pekerjaan, pendidikan, hingga pola hidup masyarakat sehari-hari. Intinya revolusi industri 4.0 menerapkan digitalis untuk seluruh aspek dalam kehidupan. Baik, kita akan beralih yang kedua, komponen pada komputer atau komponen utama pada komputer. Yang pertama ada hardware, kedua software, ketiga brainware. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware pada komputer sendiri masih dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Berikut ulasannya. 1. Input device, perangkat masukan. Bagian pertama adalah input device atau perangkat masukan. Yang termasuk dalam input device ini adalah keyboard, mouse, webcam, dan juga scanner. Perangkat tersebut dikategorikan input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang seperti kita inginkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah unit input yang menjadikan sebuah gerbang untuk data yang dari dunia luar masuk ke sistem komputer. Bentuk-bentuk data yang telah diinput akan dikonversi menjadi kode binaris sehingga dapat dibaca oleh memori utama. Processing device, perangkat proses. Data yang masukkan melalui input device selanjutnya akan diolah melalui processing device. Dengan kata lain, processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU atau Central Processing Unit. Peran CPU sangat penting di dalam sebuah komputer karena merupakan otak dari sistem komputer. CPU sekaligus juga perangkat mengatur semua perangkat internal dan eksternal di komputer. Yang ketiga, output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Contoh dari output device ini adalah monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan video. Keempat, storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat terakhir pada hardware adalah perangkat penyimpanan. Sesuai dengan namanya, perangkat ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Storage device sendiri terdiri dari dua macam, yaitu internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage adalah hard disk dan RAM, sedangkan external storage misalnya adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Kita akan beralih ke B, yaitu software atau perangkat lunak. Komponen sistem komputer selanjutnya adalah software. Berkebalikan dari hardware, software adalah komponen yang tak kasat mata. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi.
Software dibagi menjadi 3, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contoh software diantaranya adalah Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Software aplikasi adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengelolaan data. Contohnya adalah web browser, software office, game, dan lainnya. Software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus dan tambahan sekaligus melindungi hardware, contohnya seperti data recovery, disk, document, scanner, backup, dan lain-lain. Kita lanjut bagian C, yaitu brainware. Komponen terakhir yang menutup serangkaian komponen sistem komputer adalah brainware, yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analisis, operator, dan administrator. Berikutnya kita akan lanjut ke Learning Management System atau LMS. Pengertian Learning Management System secara umum adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Sistem LMS ini bisa membantu para pengajar atau dosen untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa, mengelola nilai, merepletasi absensi, menampilkan transkrip nilai, berdiskusi, dan melakukan kuis. Biasanya LMS ini bisa berbasis aplikasi dan platform web, sehingga memudahkan para dosen dalam merencanakan proses belajar online. LMS juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses konten atau materi perkuliahan dari mana saja dan kapan saja. Sebagian besar LMS berbasis web dibangun dengan menggunakan berbagai platform pengembangan seperti Java, Microsoft Net, atau PHP. Mereka biasanya memperkerjakan pengguna database seperti MySQL, Microsoft SQL Server, atau Oracle sebagai back-end. Meskipun sebagian besar sistem komersial dikembangkan dan memiliki lisensi perangkat lunak komersial, ada beberapa sistem yang memiliki lisensi open source. Beberapa LMS yang berlisensi open source adalah berikut: Model, Claroline, Dacoes, Dacop, Atutor, Semil, Olat. Berikut kita akan berlanjut ke Mendeley. Mendeley didirikan pada November 2007 oleh 3 mahasiswa S3 yang berasal dari Jerman. Selain ketiga mahasiswa tersebut, mereka membentuk tim dalam membuat proyek Mendeley ini yang terdiri dari alumni, peneliti, dan software developer dari berbagai industri akademik. Kemudian pada Januari 2008, versi pertama diperkenalkan ke publik. Mereka tidak berhenti di sini saja. Kegigihan untuk terus menyempurnakan Mendeley menjadi aplikasi yang lengkap sesuai harapan terus mereka lakukan hingga setelah melewati beberapa tahapan usaha keras, mereka membuahkan hasil aplikasi Mendeley sudah lebih lengkap dan sistematis. Mendeley adalah sebuah aplikasi atau piranti lunak yang memudahkan penggunaannya dalam mengelola database ilmiah, baik berupa skripsi, jurnal, e-book, dan referensi lainnya, sekaligus membantu menemukan data penelitian dan berkolaborasi secara online. Fungsi dari Mendeley adalah untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Terima kasih.